Perkenalkan, saya Livia Melidawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata tentang diseminasi budaya positif yang ada di SMA Negeri 2 Bengkulu Utara. Semoga apa yang disampaikan di dalam video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberkahi nikmat sehat, nikmat sempat sehingga Bapak Ibu bisa menghadiri kegiatan dari Ibu Livia Melidawati. Tak lupa salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, kedatangan kita kali ini, kehadiran kita kali ini adalah untuk menghadiri diseminasi aksi nyata budaya positif dari Ibu Livia Melidawati selaku CGP Angkatan 11. Jujur, pihak sekolah sangat bersyukur. Kenapa? Karena banyak sekali guru-guru kita, rekan kita yang menjadi guru penggerak, yang menjadi PP. Kesempatan kali ini Ibu Livia Melidawati sebagai CGP Angkatan 11 yaitu untuk menyampaikan aksi nyatanya mengenai budaya positif yang bisa atau yang sudah sebenarnya terjadi atau dilakukan di SMA Negeri 2 Bengkulu Utara. Kami sangat bersyukur dan berharap Ibu Livia bisa menularkan atau berbagi praktik baiknya terhadap rekan-rekan guru-guru yang lainnya. Kedepannya harapan kita bersama SMA Negeri 2 Bengkulu Utara menjadi lebih baik lagi dalam menerapkan budaya positif yang sudah ada ataupun mungkin bisa kita terapkan. Bisa jadi budaya ini mungkin dari sekolah lain kita bisa menerapkannya, berbagi praktek baik tersebut. Jadi mungkin kami berharap Bu Livia bisa berbagi dengan rekan sejawat yang ada di sini, baik Bapak Ibu guru yang lainnya. Kita bisa, walaupun mungkin kita bukan CGP atau bukan GP, tapi kita bisa mengadopsi ilmunya yang sudah mereka dapat di pelatihan ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita pada pagi hari ini sehingga kita dapat berkumpul di ruangan fisika ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat beriring salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang luar biasa seperti kita rasakan pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih kepada Ibu Wakahumas yang mewakili kepala sekolah yang telah memberikan arahan kepada saya untuk perbaikan kedepannya, untuk hal-hal positif kedepannya, sehingga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang ada di lingkungan SMA Negeri 2 Bengkulu Utara. Baik Bapak Ibu, guru semuanya, terima kasih atas kedatangannya pada hari ini. Di sini langsung saja ya Bapak Ibu semuanya, saya akan menyampaikan aksi nyata saya berupa diseminasi budaya positif yang ada di SMA Negeri 2 Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Nah Bapak Ibu guru semuanya, ketika kita mendengar, sebelum kita masuk ke budaya positif, coba kita hari ini tersenyum dulu supaya jiwa-jiwa positif yang ada di dalam diri kita itu tergugah. Jadi kita enak menikmati proses kegiatan hari ini. Baik, sekarang coba semuanya Bapak Ibu berdiri. Oke. Nah, coba kita lihat teman di depan kita. Nah, misalnya Ibu Surtini sama Bu Ira, Bu Ulfa sama Ibu Nini, nah Bu Eli sama Bu Mirna, Bu Indri dan sama Bu Inia. Sekarang coba biar kita bahagia, kita senyum selama 30 detik tanpa berhenti. Kita mulai ya.
Senyum. Biar jiwa-jiwa positif kita itu keluar, tidak ada penat-penat di dalam kepala, pikiran dan semuanya. Oke, cukup. Banyak. Alhamdulillah ya. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, kita mulai di kegiatan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, konsep inti dari budaya positif ada 8 yang akan saya jelaskan. Tetapi sebelum kita masuk ke 8 inti ini, saya mau nanya dulu sama Bapak dan Ibu semua di sini. Kira-kira ketika kita mendengar kata budaya positif itu apa yang ada di dalam pikiran kita? Oh, itu loh. Nah, sekarang coba ya, ada yang mau menyampaikan ketika mendengar kata budaya positif. Nah, itu apa yang ada di pikiran Bapak Ibu semuanya? Siapa? Iya, Ibu Mirna, silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang pertama yang saya petik atau saya di dalam budaya positif yaitu memberikan hal-hal yang baik kalau menurut saya. Mungkin itu saja. Ya, benar. Memberikan hal-hal yang baik. Nah, kira-kira ada lagi tidak Bapak Ibu? Budaya positif? Kira-kira budaya positif sekolah kita ini contohnya apa yang sudah kita laksanakan? Hal-hal baik yang kata Bu Mirna tadi yang sudah kita laksanakan kira-kira apa? Sederhana aja. Tidak telah datang sekolah. Apa? Coba silakan. Tidak telah datang sekolah. Iya, tidak telah datang ke sekolah. Itu budayanya. Oke, boleh. Terus ada lagi? Nah, dunia apa? Budira, boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, bisa. Bisa diulang kembali soalnya. Iya, maksudnya bukan soal. Ini apa? Budaya positif. Nah, Budaya positif yang sudah dilaksanakan di budaya sekolah kita atau di lingkungan sekolah kita itu ada senyum, sapa, dan salam. iya, itu salah satunya. Sederhana ya. Senyum, sapa, salam ketika datang ke sekolah di pagi hari. Sudah kita lakukan? Sudah. Ada lagi? Sudah cukup ya, Bapak Ibu guru semuanya. Oke, konsep inti yang akan saya sampaikan itu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan sekolah atau kelas, yang kedelapan itu segitiga restitusi. Nah, kita langsung masuk ke konsep inti yang pertama, perubahan paradigma belajar. Sekarang saya mau bertanya sama Bapak Ibu semuanya, kira-kira pembelajaran kita pada saat ini masih berpihak pada sudah berpihak kepada murid atau masih berpusat pada guru? Coba ungkapkan. Coba. Nggak apa-apa, saya juga nanti punya pendapat. Apa? Kalau saya amati, kita tuh masih pembelajaran itu dominan terhadap berpusat pada guru, ya. Kalau saya amati Sinta, kalau ibu-ibu yang lain kayak gitu ya. Yang saya amati seperti itu, Bu. Jadi senternya itu masih ada pada guru. Berarti siswa itu masih menganggap gurunya itu sebagai center dalam belajar. Ya, saya juga masih seperti itu Bapak Ibu semuanya. Tapi setelah kita melihat perubahan dari paradigma belajar, ternyata pembelajaran yang dirancang itu harus berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dan berdasarkan perkembangan sosial teori psikologi modern. Untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu muara akhir kita. Jadi intinya kita sebagai guru itu lebih bagus itu
kepada murid sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Nah, di sini tujuan kita adalah mencapai profil pelajar Pancasila. Masih ingat 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Masih? Oke, nah ini kalau lupa itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang paling utama. Yang kedua mandiri, ketiga berkebinekaan global, keempat bergotong royong, kelima kreatif, dan yang terakhir itu bernalar kritis. Oke, itu tujuan kita. Nah, miskonsepsi yang tentang teori kontrol saat ini yang kita laksanakan itu Bapak Ibu Guru itu masih memiliki ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Benar atau tidak? Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Benar? Benar. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya. Yang keempat, ilusi bahwa seorang dewasa berhak memaksa. Terasa tidak? Nah, itu miskonsepsi inilah yang akan kita kaitkan dengan teori kontrol. Jadi kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Apa saja itu? Nah, coba kita amati Bapak Ibu Guru semuanya. Realitas kebutuhan kita sama. Ternyata di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ya tidak? Iya. Terus semua orang melihat hal yang sama. Nyatanya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain itu luas tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Iya tidak? Nah, seharusnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir itu masih menang dan kalah. Seharusnya model berpikir itu menang dan menang. Itu paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Oke, selanjutnya disiplin positif. Nah, kita masuk ke konsep inti yang kedua, disiplin positif. Kira-kira apa disiplin positif Bapak Ibu Guru semuanya? Apa? Iya, disiplin positif itu apa? Kan beda tuh, budaya positif, ada disiplin positif. Kira-kira apa? Apa? Penerapannya. Penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran di dalam diri mereka yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif ini akan membawa arah pada pengontrolan diri peserta didik dalam melakukan segala tindakan. Dan dari disiplin diri mereka itu akan memahami dan menyadari bahwa motivasi yang paling penting itu yang ada di dalam dirinya, bukan karena paksaan atau pujian ataupun hukuman. Itulah konsep dari disiplin positif. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Dalam disiplin positif pasti ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini secara umum kita sudah tahu ya Bapak Ibu Guru ya, di mana dia ini nilai disepakati dan dia tidak lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, dan latar belakangnya. Nah, nilai kebajikan ini dalam pendidikan itu mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila tadi, kita bisa menemukan ada nilai-nilai kebajikan di dalam sana. Di dimensi pertama kita ada toleransinya, seperti itu. Di dimensi kedua kebinekaan global, ada saling menghargai, dan seterusnya. Terus untuk apa nilai-nilai kebajikan ini? Untuk
membentuk keterampilan hidup peserta didik, life skill-nya. Mereka dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan bisa memberikan atau menempatkan dirinya menjadi yang lebih baik, seperti itu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak kalau dari nilai-nilai kebajikan? Sudah ada belum kita terapkan, Bapak Ibu? Apa? Sedang berjalan. Iya, kita belajar bersama-sama ya. Oke, selanjutnya dari nilai-nilai kebajikan kita juga harus memahami kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita sebagai manusia ini memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apa saja yang kita punya? Nah, kebutuhan dasar ini adalah apa? Semuanya bisa menyampaikan pendapatnya? Kebutuhan dasar itu apa? Apa? Secara umum kita butuh makan, ya, tempat tinggal, rasa dihargai, ya tidak Bapak Ibu? Ya, nah semuanya. Secara umum kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kedua kasih dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Kira-kira saya mau bertanya sama Bapak Ibu guru semuanya, ada tidak kebutuhan dasar kita pada pagi hari ini yang kurang terpenuhi? Coba sebutkan, saya berikan mic-nya. Apa? Apa? Lupa? Apa? Apa? Ya, silakan. Untuk pagi ini tadi belum sarapan ya Bu Livia. Iya, ya. Jadi mungkin kebutuhan bertahan hidupnya pagi ini agak rendah Bu. Oh iya, makanya orang semangat, harus semangat dulu Pak. Iya. Nah, Bu Ulfa tadi bilang ya belum sarapan. Nah, kita kaitkan nanti. Ada lagi teman-teman? Oh, Bu Dia juga. Oke. Kira-kira ada yang bad mood atau moodnya tidak enak, tadi ribut ada? Ribut atau selisih paham? Tidak ada. Dengan orang di rumah enggak ya? Oke. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, itu adalah bertahan hidup ya, belum sarapan. Nah, itu adalah salah satu motivasi dasar pada manusia Bapak Ibu semuanya. Nah, perhatikan, bertahan hidup berarti kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang dialami oleh Bu Ulfa dan Bu Yunia tadi masuk ke mana? Bertahan hidup, yang poin pertama. Kasih sayang berarti kita perlu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Terus penguasaan, nah di sini ada rasa harga diri, keinginan rasa dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya kebebasan, di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Terakhir apa? Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kira-kira Bapak Ibu butuh tidak kebutuhan dasar kesenangan ini? Butuh, sangat dibutuhkan. Karena kalau kita nggak senang ya nggak bisa ngapa-ngapain ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Di depan saya punya sebuah kasus. Itu ada Bu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluh kalau Tommy ini sering meminta bekal teman-temannya di kelas dengan paksaan. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika ini, kira-kira apa yang Anda lakukan sebagai seorang guru? Menurut Anda kira-kira apa sih alasan si Tommy ini melakukan hal tersebut? Nah, sekarang saya mau dengar suara Bapak Ibu. Kira-kira apa kebutuhan yang diperlukan oleh Ananda Tommy ini? Silakan berbicara di mic-nya. Oke, Ibu Reliana. Ya, Bu, terima kasih. Dari studi kasus yang kita lihat di depan, karena si Tommy ini sering terlambat dan meminta bekal makan siang kepada teman-teman yang lainnya,
di rumahnya tidak ada makanan sehingga dia setiap siang itu mengambil paksa makanan teman-temannya seperti itu. Iya. Terima kasih. Jadi kebutuhan apa kira-kira bertahan hidup? Bertahan hidup. Iya, itu salah satunya bertahan hidup. Ada lagi tidak kebutuhan dasar si Ananda Tobi ini? Ya, boleh. Ibu siapa Bu Mirna? Selain bertahan hidup? Kalau menurut saya, kalau bertahan hidup tadi sudah dijawab Ibu Reni. Kalau saya lihat bahwa si anak ini berada pada kurangnya kasih sayang. Oh, kurang kasih sayang dari orang tuanya. Oke, itu kebutuhan dasar apa Bu Mirna? Kasih sayang, ya? Oh iya, rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang. Iya. Oke, bagus sekali itu Bu Mirna. Selanjutnya ada lagi? Bu Ulfa? Kalau saya lihat dari studi kasus di depan, itu salah satunya dia mau menjadi seorang pemimpin, Bu. Jadi Tommy ini, mengantarkan ke Doni kan, nah, dia mau menjadi pemimpin di kelas bahwa dia berkuasa, gitu. Kuasa Ya, di jadi kelas. penguasaan. Ada Maksudnya oh iya, motivasi dasar penguasaan. Oke, jawabannya Ibu Nini juga? Oh iya, silakan Bu Nini. Ya, baik, terima kasih Bu Livia. Iya, Bu. Dari studi kasus ini sebenarnya kalau dilihat sebenarnya lima kebutuhan itu bisa masuk. Tetapi tergantung dengan penilaian masing-masing. Terkadang kita menilainya kan ketika anak ini mengambil makanan, dia lagi suka iseng. Artinya dia suka. Jangankan si Doni sih, kita saja mungkin merasakan Bu di kelas. Ketika anak-anak itu ganggu, ini ganggu terus Bu. Nah, itu kan anak si Doni ini dengan melihat ekspresi mereka diganggu itu kan senang. Jadi dia merasa enggak ternyata ganggu teman-teman. Dari segi kebebasan, si Doni ini merasa dia ingin bebas. Kenapa bebas? Bisa jadi mungkin dia merasa kok bosan ya makanan ibu saya itu terus. Saya jadi rasa ingin mencoba dengan makanan teman-temannya lainnya. Kayaknya enak tuh makanan si Risa, mau coba ah. Nah, jadi rasa-rasa penasaran seperti itu. Dari segi bertahan hidup tadi yang kata Bu Reni tadi, apa tadi Bu Reni lupa saya. Oh iya, karena belum makan tadi, jadi dia juga merasa apa di kelas itu meminta bekal makan siang. Dari segi kasih sayang, penguasaan, ya itu tadi. Kalau penguasaan dia merasa ketika dia bisa berhasil meminta makanan dengan paksa kan dia akan merasa ditakuti oleh teman sekelasnya, sehingga ia merasa dia hebat. Nah, ketika dia hebat itu dia merasa bahwa dia adalah pemimpin dalam kelas yang ditakuti oleh teman-teman lainnya. Terima kasih Bu Lydia. Oke, terima kasih jawaban dari Pak Guru yang sudah menyampaikan. Benar sekali Bapak Ibu Guru bahwa dalam kasus ini sebenarnya 5-5 ini sudah ada ya, sudah ada. Cuman kita bisa memilah-milahnya di bagian mana. Kita lihat Bapak Ibu Guru semuanya. Alasan pemilihan pertama yaitu orang tuanya tidak membawakan bekal sehingga kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Ananda Tommy ini adalah bertahan hidup. Nah, itu yang pertama, benar Bapak Ibu Guru. Yang kedua yaitu dia ingin diperhatikan oleh teman-temannya. Jadi dia kira-kira butuh kebutuhan apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, jadi teman-temannya itu takut dengan dia dan menuruti keinginannya, sehingga kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah kekuasaan. Yang keempat itu adalah ia merasa bosan dengan keadaan seperti itu, jadi dia ingin memenuhi kebutuhan kebebasan. Terakhir, karena dia iseng dan menikmati ekspresi dari wajah teman-teman yang kesal tadi, nah dia itu senang. Nah, kebutuhan yang ingin dipenuhi itu adalah kesenangan. Terasa tidak Bapak Ibu kalau misalnya di dalam kelas tuh ada kejadian seperti ini, tapi tidak dengan bekal makanan atau mengganggu temannya, ada ya? Nah, ternyata itu tuh ada kebutuhan dasar anak-anak kita yang belum terpenuhi. Karena kita langsung marah-marah saja kan?
Bapak Ibu guru. Ternyata motivasi itu ada yang datangnya dari dalam dan dari luar. Ini harus kita pahami Bapak Ibu guru semuanya. Motivasi ekstrinsik, motivasi yang datangnya dari luar. Apa saja? Sila dua. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kira-kira Bapak Ibu guru, contoh sederhananya kita di sekolah ini yang keluar motivasi ekstrinsiknya apa? Masih terasa tidak? Saya ada loh Bapak Ibu guru. Kira-kira Bapak Ibu guru ada tidak? Sederhana aja, kita sebagai seorang guru itu pasti punya motivasi. Coba, ada tidak? Nah, saya kasih clue-nya seperti ini. Kita datang ke sekolah, tujuan kita apa? Kalau dari ekstrinsiknya, masih terasa tidak? Datang ke sekolah cepat-cepat. Aduh, sekarang sudah jam 7:30, mau setengah jam 7:30. Cepat. Kira-kira tujuannya apa? Mau cepat masuk kelas atau takut dimarah atasan? Nah, oke lah. Satu, kita inginnya itu ini ya, mau datang ke kelas, mau ngejar materi atau ada sebagainya. Tapi di sisi lain ada juga kan kita takut dengan atasan kita kan, kepala sekolah. Kira-kira motivasi itu datangnya dari dalam atau luar? Dari luar. Berarti kita masih menanamkan motivasi ekstrinsik. Kita melakukan sesuatu kegiatan masih berharap dengan menghindari hukuman dan mendapatkan penghargaan atau diakui ya. Nah, seperti itu. Nah, ada juga motivasi intrinsik. Ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi intrinsik ini kita kaitkanlah dengan masalah kita tadi. Kita datang ke sekolah tepat waktu. Kira-kira kalau motivasi intrinsiknya itu apa? Coba dong, mic-nya. Ibu, Bapak, apa motivasi intrinsik kita? Ayo, karena kenapa kita pengen datang ke sekolah tepat waktu? Coba, kalau tadi kita takut telat, absennya lewat, misalnya. Nah, kalau motivasi dalam dirinya, apa yang timbul? Hah? Ya, selain itu, kewajibannya datang dari dalam diri. Jangan ya, Kita itu mungkin motivasi intrinsiknya supaya apa yang kita tuangkan di apa ya, maksudnya kita kan ngajar itu sudah direncanakan, maksudnya waktunya pun alokasi waktunya sudah ditentukan. Kita datang tepat waktu, masuk ke kelas tepat waktu, supaya apa yang kita rencanakan itu berjalan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Iya, benar. Berarti kita datang tepat waktu itu karena apa? Karena memang ada di dalam diri kita itu keinginan, kesadaran diri kita bahwa itu adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan, bukan karena orang lain, bukan karena absen dan lain sebagainya. Itu memang dari dalam diri kita. Nah, inilah motivasi terbaik yang harus timbul dan kita harus bangkitkan, itu adalah motivasi intrinsik. Kenapa? Kalau motivasi ekstrinsik ini dia sifatnya tidak bertahan lama. Jadi kita melakukan tersebut harus diawasi seperti itu. Kalau tidak, kita bisa mengulangi lagi hal-hal yang tidak baik. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu guru semuanya, kita harus memahami bahwa hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu berbeda sekali. Kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapatnya apa itu hukuman dan konsekuensi? Silakan. Bedanya? Nah, Ibu Dini. Hukuman, konsekuensi,
Baik, jadi hukuman konsekuensi dalam status ini berbeda. Artinya hukuman itu biasanya bersifatnya itu tiba-tiba. Jadi ketika anak berbuat salah, jongkok kamu, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu dari sepakati bersama. Artinya ketika anak melakukan kesalahan, itu ada kesepakatan yang sudah direncanakan terlebih dahulu melalui keyakinan, baik itu sekolah maupun keyakinan kelas bersama guru dan warga sekolah. Kalau restitusi itu adalah kegiatannya atau proses yang dilalui ketika konsekuensi ini berupa tindakan apa yang harus mereka lakukan atau yang mereka perbuat, maka dengan kegiatan restitusi ini dilakukan kolaborasi antara murid dan guru atau keluarga sekolah untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Benar sekali ya Bapak Ibu Guru. Sesuai dengan definisinya, kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana, benar. Jadi hari itulah mereka melakukan kesalahan, ya kamu langsung dihukum seperti itu. Nah itu hukuman. Nah kalau konsekuensi dia sudah terencana, disepakati bersama, misalnya antara guru dan murid, nanti kedepannya juga mereka akan nyaman. Selanjutnya restitusi. Restitusi ini proses kegiatan kolaborasi antara murid dan guru dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Misalnya berkaitan ya Bapak Ibu Guru, apalagi di lingkungan sekolah sangat berkaitan. Selanjutnya kita masuk ke poin ke-6, 5 posisi kontrol guru. Nah, ternyata kita sebagai seorang guru itu memiliki posisi kontrol dalam menghadapi siswa di proses pembelajaran di sekolah. Apa saja Bapak Ibu Guru? Di sini ada 5. Ada kita sebagai penghukum, sebagai pembuat bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira sudah pernah semuanya kita lakukan? Sudah. Di mana yang paling posisinya yang sering kita lakukan Bapak Ibu Guru? Di penghukum. Benar sekali, sama kayak saya ya. Setelah saya sadari dan memahami 5 posisi kontrol guru ini, ternyata selama ini saya itu berada di posisi penghukum, dan itu posisi paling bawah Bapak Ibu Guru semuanya. Nah, di sini sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau serta manajer. Kita perhatikan ya Bapak Ibu Guru semuanya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol yang kita lakukan di sekolah. Misal saya punya kasus tuh kayak kemarin kita baru selesai upacara ya Bapak Ibu Guru. Nah, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kira-kira itu ada satu masalah. Di dalam satu masalah itu kita bisa menempatkan posisi diri kita sebagai guru 5-5-nya. Nah, kita coba perhatikan. Posisi yang pertama. Nah, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kira-kira di posisi apa? Penghukum. Dia langsung menghukum murid kita. Terus yang kedua, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, nak, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ternyata itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Nah, di penghukum ini apa kira-kira akibatnya Bapak Ibu Guru? Kalau kita melaksanakan posisi kontrol sebagai seorang penghukum, apa akibatnya terhadap peserta didik kita? Coba sebutkan. Anak merasa rendah diri, kemudian mentalnya jatuh pada saat itu juga, gitu kan. Pada saat kita, karena kalau menghubungi kita kan spontan, tidak memikirkan sebenarnya secara psikologi anak itu kenapa sih sampai melakukan kesalahan. Nah, jadi anak itu mau tambah down dengan cara kita tadi. Benar sekali ya Bapak Ibu Guru, kalau kita menghukum anak itu mentalnya yang kena ya. Terus dia juga orangnya jadi pemberontak, ya nggak? Nah, apa-apa yang dia lakukan itu keras jadinya. Nah, itu berarti tidak baik Bapak Ibu Guru. Terus pembuat rasa bersalah ini juga Bapak Ibu Guru, kita bisa menjatuhkan mental anak. Mereka merasa tidak percaya diri, minder. Nah, karena kenapa? Merasa disalahkan. Itu juga tidak bagus Bapak Ibu Guru. Selanjutnya, nah ada lagi sebagai teman dan pemantau. Coba kita lihat posisinya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya nak. Sekali ini saja. Sudah tidak apa-apa.
sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman Bapak Ibu guru, ada juga dampaknya tidak? Ada kan? Kita salah satunya tidak merasa dihormati, bahwa kita kurang. Mereka menganggap kita tuh teman. Jadi mereka itu tidak mandiri lah seperti itu. Tidak mau berusaha kalau kita menempatkan diri kita sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ternyata ini sebagai pemantau. Coba saya mau mendengarkan. Pemantau ini maksudnya seperti apa sih kalau dari percakapan ini Bapak Ibu? Silakan. Apa kalau Bapak Ibu guru sebelum saya simpulkan yang pemantau? Pemantau ini bagus ya, tapi ada kekurangannya juga Bapak Ibu guru. Mereka akan melanggar kalau tidak diawasi. Itu pemantau. Pemantau itu kayak kita memonitor anak seperti itu. Dia melakukan salah, kita kasih tahu salah loh nak, seperti itu. Nah, dia mengikuti Bapak Ibu guru, masih bagus di posisi ini. Cuma kalau kita tidak mengamati mereka akan mengulangi lagi kesalahan itu. Bisa jadi juga mereka akan taat atau akan keyakinan sekolah, tapi juga tidak taat seperti itu. Nah, itu di pemantau. Apakah Bapak Ibu guru sudah ada di pemantau? Rasa saya sudah ya Bapak Ibu guru ya, karena ini kita terapkan di disiplin sekolah kita. Oke, yang terakhir itu adalah posisi manajer. Nah, contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini kita sebagai manajer ini posisi yang paling tinggi, yang paling bagus. Berarti kita bisa mengkoordinir peserta didik kita. Kita tahu kenapa alasannya, dan kita bisa mengajak mereka untuk mengubah karakternya menjadi lebih baik. Di posisi manajer. Paham ya Bapak Ibu guru ya? 5 posisi kontrol tadi paham? Nah, menarik? Nah, besok kita harus berada di posisi manajer. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu guru. Nah, saya ada beberapa pertanyaan di sini Bapak Ibu guru. Ada posisi kontrol yang saya buat dalam bentuk percakapan. Kira-kira kita coba ya. Itu ada mic-nya ya Bapak Ibu guru, nanti langsung sebutkan. Saya kecewa sekali dengan kamu nak. Nah, kira-kira posisi kontrol apa itu? Tolong pakai mic Bapak Ibu. Membuat rasa bersalah. Oke, kita lanjutkan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo, pakai mic-nya Bapak Ibu. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Posisi apakah itu? Dia ada apa? Kamu tidak benar-benar melakukannya. Apa? Apakah pembuat rasa bersalah atau pemantau? Apa? Coba sebutkan unitnya Bapak Ibu. Apa kira-kira? Yang Meli? Menurut saya, dengan pertanyaan seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu masuk ke posisi kontrol, membuat rasa bersalah. Jadi orang itu tidak, semua yang dilakukannya itu tidak pernah benar dan tidak sesuai dengan yang diinginkan dia, seperti itu. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Iya, tidak boleh ya. Oke, lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol apa kira-kira? Manajer, benar? Oke, benar sekali. Lanjut ya. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya nak. Sebagai teman.
kamu hukuman apa? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa Bu Indri? Pemantau. Iya, karena dia tahu konsekuensinya apa seperti itu. Kami Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita langsung masuk ke poin ke-7, itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, mengapa keyakinan bukan peraturan? Coba dijelaskan. Kan sama tuh keyakinan, ada peraturan. Kira-kira apa perbedaannya Bapak Ibu? Keyakinan sekolah, peraturan sekolah sama loh Bu, sama-sama harus diikuti. Kira-kira apa perbedaannya? Kenapa harus keyakinan? Coba sampaikan pendapatnya Bapak Ibu. Ya, Ibu Lini, silakan Bu. Ya. Mengapa keyakinan tetapi tidak peraturan? Kalau peraturan itu biasanya bersifat terikat dan Bersifat mengikat artinya apa ya? Peraturan. Ya, aturan-aturan yang terikat yang peraturan yang terikat. Kalau peraturan terikat. Ya, lanjutkan. di sini mengapa keyakinan kelas itu tidak peraturan kelas seperti itu ya, yang maksudnya. Nah, menurut saya karena tidak sama keyakinan dengan peraturan. Kalau keyakinan itu suatu pemahaman yang sudah kita terapkan bersama dengan konsekuensi kalau dia melanggar seperti itu. Tapi kalau peraturan itu dia mengikat dan sifatnya itu hukuman harus tapi harus sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati seperti itu ya. Oh, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pas? Ya, oke. Nah, kenapa keyakinan tidak peraturan? Kan kita pahami ya di sekolah kita keyakinan sekolah dan kelas. Keyakinan itu dibuat berdasarkan dua arah. Ada pihak pertama dan pihak kedua. Berarti kalau keyakinan kelas ada guru dan murid. Kalau keyakinan sekolah, pihak-pihak yang ada di sekolah, warga sekolah, wali murid dan murid disepakati bersama. Kalau peraturan bersifat satu pihak, orang itu saja yang melakukan. Misal keyakinan kelas, guru saja yang buat, anak-anak harus mengikuti. Nah, itu peraturan. Sekolah juga, kalau sekolah yang buat, semua komponennya harus mengikuti. Itu perbedaannya ya. Lebih baik keyakinan atau peraturan? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau sekolah. Nah, pembentukan keyakinan kelas dan sekolah ini harus bersifat abstrak. Pernyataan berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dan kelas dilibatkan saat membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau di kelas saja sederhananya kita masih menggunakan kata-kata pencegahan tidak? Contohnya apa? Coba sebutkan salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat Bapak Ibu guru. Contohnya apa? Coba bikin dari mana? Ya, misalnya apa? Contohnya salah satu aja. Misalnya kalau terlambat tidak boleh masuk lagi. Nah, tidak boleh
ternyata tidak baik. Harus berupa pernyataan positif. Misal di kelas, jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu harus kita ubah Bapak Ibu guru. Jadi apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Misal, jangan berkelahi di dalam kelas. Bisa diubah jadi apa? Saling menghargai antar sesama teman. Lebih enak kan mendengarnya? Iya, mulai besok kita harus mengubah pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yang akan kita lakukan di sekolah. Ya, bisa ya Bapak Ibu guru ya? Oke, itu tentang keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, muara akhir kita dari disiplin positif sampai keyakinan sekolah dan kelas itu adalah di segitiga restitusi. Pernah dengar kata segitiga restitusi Bapak Ibu? Belum? Nah, coba ya kita sama-sama belajar. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini segitiga restitusi ada 3. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, kita jelaskan satu-satu biar kita saling belajar ya Bapak Ibu ya. Menstabilkan identitas berarti kita berprinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita menghilangkan identitas gagal pada murid kita di sini. Contohnya, percakapan kita kepada siswa. Berbuat salah itu wajar, Nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal demikian. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kira-kira sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang menstabilkan identitas pada murid kita ketika mereka melakukan suatu permasalahan. Ya tidak? Iya. Oke, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini itu merupakan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Berarti kita bisa menanyakan kepada siswa atau murid kita itu untuk memvalidasi tindakan yang salah dari mereka. Misal, contoh percakapannya Bapak Ibu guru. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Terus kamu patut bangga telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Jadi kita itu kayak meyakinilah mereka. Oh, kamu nak syukur tidak melakukan hal yang lebih dari itu. Jadi kan setelah dia stabil, dia tuh merasa memvalidasi tindakan salahnya itu dengan cara yang baik. Kita tanyakan seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita sendiri, bukan karena ada dorongan dari luar. Nah, apa contoh percakapannya Bapak Ibu guru? Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Nah, keyakinan kelas kita kan banyak kan? Ada saling menghargai, ada disiplin, bertanggung jawab. Nah, terus kira-kira apa yang telah disepakati kita bersama di kelas? Nah, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, nak? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, di menanyakan keyakinan ini, nanti kita tuh bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dilakukan oleh murid kita tersebut. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, kira-kira dari 3 tindakan ini, ketika Bapak Ibu guru mengalami permasalahan pada muridnya, sudah terlaksana belum 3-tiganya? Atau masih ada yang tertinggal? Sudah? Bisa langsung, kamu kenapa tadi? Nah, kamu nah. Nah, berarti itu tidak ada stabilnya kan? Nah, jadi dia langsung down anak-anaknya, itu juga kurang baik ya.
Jadi kita bisa menstabilkan dulu, terus memvalidasi tindakan mereka, baru menanyakan keyakinan, sehingga proses dari restitusi kita itu kuat, tepat. Jadi sangat efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu Guru, saya ada loh kegiatan kemarin dengan murid saya tentang praktik segitiga restitusi. Nah, coba ya Bapak Ibu dengarkan dulu. Nah, Bapak Ibu Guru semuanya, kira-kira bagaimana praktek segitiga restitusi yang saya lakukan tersebut? Coba dong ngomong dulu Bapak Ibu Guru. Mic-nya mana tadi? Oke, silakan. Ayo. Apa Bapak Ibu Guru? Bu Mirna? Siapa? Silakan. Apa sih yang ada di dalam video yang saya lakukan tersebut? Kayaknya kurang loh ini. Coba sampaikan sedikit. Ayo. Apa? Ya, Bu Yunia silakan. Bu Sinta, silakan Bu. Gimana? Itu mic-nya. Sudah pas apa belum ininya?
segitiga restitusi yang sudah Ibu tampilkan itu sudah pas, karena pasti sebelum melakukan praktik seperti ini pasti Ibu juga punya dasar kan, punya dasar untuk melakukannya. Jadi rasa saya mungkin dia tidak sama pertanyaan dengan yang Ibu tampilkan tadi berdasarkan materi Ibu, tapi yang jelas untuk mekanismenya dan 3 poin dari segitiga restitusi saya sudah ada, sudah pas. Nah, berarti besok bisa ya kita menerapkan segitiga restitusi, tidak langsung mengejar anak kita ya, kamu salah, seperti tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah yang saya sampaikan hari ini. Kira-kira ada pertanyaan tidak Bapak Ibu Guru, karena saya sangat membutuhkan beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu Guru sebagai motivasi untuk perbaikan ke depannya. Silakan Bapak Ibu Guru, pertanyaan, kritikan, dan saran dari kegiatan diseminasi saya hari ini. Saya persilakan. Kebetulan kalau tahun ini saya praktek lagi Dede. Kebetulan berdiri. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bertanya. Kebetulan di semester ini saya juga ada praktek. Kalau saya lihat modulnya itu banyak kayak studi kasus kayak ini. Jadi yang saya tanyakan di sini dengan Ibu Livia, kalau dari video Ibu Livia itu mungkin kalau saya nilai sudah sangat bagus kalau menurut saya. Cuma kalau di lapangan kan Bu Livia, anak-anak itu berbagai karakter. Kalau menurut saya, ya otomatis dengan anak yang seperti ini itu bisa dilembutkan, sedangkan anak yang ini tipenya mau dikeraskan dan tipe yang ini mungkin mau dibutuh. Nah, dari sini dari segitiga apa tadi? Restitusi itu bagaimana kita menyikapi dengan perbedaan karakter anak ini. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak? Nah, pertanyaan Ibu Mirna. Dalam menerapkan segitiga restitusi itu ada yang namanya karakter anak ya Bu ya. Karakter anak itu masing-masing berbeda-beda. Nah, disinilah kita menempatkan posisi kita sebagai guru dengan memahami kebutuhan dasar mereka. Ada anak yang berkebutuhan dasarnya seperti pengen dirasa diterima ya, rasa kasih sayang. Nah, kita juga harus tahu bagaimana cara kita mendekati beliau. Nah, ada juga yang ingin kebebasan, pasti keras kan orangnya. Nah, caranya seperti apa? Kita juga harus memahami, oh pendekatannya seperti ini. Jangan kita samakan Bapak Ibu Guru. Si A yang keras, si B yang lembut, direstitusikan pada sebuah permasalahan. Sama perilakunya, pasti berbeda. Oh yang lembut ini harusnya seperti ini pendekatannya, pelan-pelan. Tapi dapat. Yang keras itu, kita bisa menempatkan diri, oh dia maunya seperti ini, tetap menjaga rasa kewibawaan kita. Jadi intinya Ibu, kita tuh harus memahami yang namanya seperti yang saya jelaskan tadi, motivasi dasar, terus kebutuhan dasar manusia itu sangat penting Bu Mirna. Karena setiap anak tuh beda-beda, beda cara kita. Kalau gak keras, kita keras juga. Tambah dia, tanpa melawan. Tapi kalau kita melakukan pendekatan secara pelan-pelan, pasti dan itu ada sesuatu alasan kenapa dia bisa melakukan itu, pasti dia tercurahkan nanti kepada kita. Seperti itu Bu ya. Memang berat ya Bu ya, ibu-ibu semua untuk menerapkan segitiga restitusi ini, tapi pelan-pelan. Saya tuh juga tuh bisa saya melakukan kegiatan di stabil identitasnya tidak ada, langsung saya langsung ke validasi tindakan, akhirnya keyakinan. Tapi saya tidak ada di stabil, itu juga tidak baik. Memang ada tiga-tiganya ini harus ada, itu lebih baik. Tapi di lapangan pasti tidak tepat seperti itu. Itu kira-kira Bapak Ibu ya, bisa ya? Bisa. Nah itu ya tentang Ibu Mirna, pas Bu? Cukup?
Cukup ya, selamat Ibu. Lanjut, ada lagi kritikan dan sarannya Bapak Ibu tentang pemaparan diseminasi budaya positif? Ada? Apa yang saya berarti? Apa ininya? Impuls positif feedbacknya untuk saya dari kegiatan ini ada Bu? Ya silakan berarti beriringan. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama mereview kembali dan merefleksikan kembali masalah kegiatan kita yang sudah dilakukan di sekolah mengenai keyakinan kelas, kemudian keyakinan sekolah, begitu. Nah, hanya saja sepertinya di semester ini menjadi refleksi kita bersama bahwa kita belum memberlakukan keyakinan sekolah. Nah, menurut Bu Luvia, bagaimana apa yang akan Bu Luvia lakukan untuk agar program yang Ibu Livia lakukan ini saat ini Bu Livia mendiseminasikan tentang pemahaman yang Bu Livia dapatkan di program Guru Penggerak. Agar berkelanjutan, apa langkah selanjutnya untuk Ibu Livia lakukan sehingga kita yang beberapa yang hadir di sini akan lebih dikuatkan untuk tindak lanjut jika diberlakukan ke seluruh warga sekolah. Jadi sehingga kita mempunyai mindset dan paradigma yang sama, yaitu perubahan paradigma pendidikan. Benar sekali Bu ya. Ini juga menjadi alasan saya sangat bersyukur bisa bergabung di angkatan 11 ini, program Guru Penggerak. Memang kita sudah memiliki banyak GP di sini Bapak Ibu ya. Nah, saya juga melakukan diseminasi ini untuk merefleksi kembali kayak gimana yang sebelum-sebelumnya. Pasti kita ada lupanya Bapak Ibu. Nah, di budaya positif ini ada keyakinan sekolah. Sekarang yang saya rasakan dan Bapak Ibu rasakan semuanya, kita belum memenuhi itu semua, tidak? Ya, kita masih melakukan apa? Peraturan sekolah, bukan keyakinan sekolah. Kenapa Bapak Ibu guru? Karena kita membuatnya di satu pihak sekolah dan pihak lainnya harus menuruti peraturan tersebut. Yang bagus itu kita libatkan semua yang ada komponennya di warga sekolah. Jadi ketika kita melaksanakan budaya positif di sekolah, kita terasa nyaman, aman, tenang, dan tidak ada yang namanya rasa beban. Nah, gimana caranya Bapak Ibu guru? Seperti ini. Kalau menurut saya Bapak Ibu guru, kita di sini punya guru penggerak hebat-hebat. Nah, dari guru penggerak ini kita bisa membuat kelompok-kelompok komunitas praktisi. Dari komunitas praktisi itu kita bisa, oh ternyata kelompok budi ini sama siapa misalnya, ada 3 kelompok. Bukan kita membedakan ya antara guru penggerak dan guru-guru lainnya, tetapi lebihnya di guru penggerak ini mereka sudah memiliki bekal. Bekal-bekal itu kalau tidak ditransfer ke warga sekolah, jadi dia mandat aja kan. Nah, jadi kita bisa ada 10 orang guru penggerak ditambah PP 12 kita bagi. Di jenjang kelas 10 kita perdayakan komunitas praktisinya. Untuk apa? Itu tadi menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Kelas 11 juga, kelas 12 juga. Mereka ini sebagai apa? Sebagai kayak apa ya namanya tuh? Coach ya, Bu ya. Yang bisa mengarahkan seperti ini loh. Kita sama-sama belajar, tidak ada yang namanya ketua atau yang lebih pintar, tidak ada. Kita saling berbagi ilmu. Jadi kita bisa memberi pemahaman. Ternyata budaya positif itu seperti itu loh, seperti itu loh. Nah seperti itu sehingga yang kita akan lakukan ini berkelanjutan Bapak Ibu guru. Setelah berkelanjutan, dia akan konstan dan tinggal dimonitoring untuk kedepannya. Nah, guru-guru penggerak di sini juga harus menjadi motivasi loh Bapak Ibu guru. Sebagai apa? Sebagai agents objeknya dalam perubahan paradigma belajar di lingkungan sekolah. Seperti itu. Jadi
Bu guru penggerak bukan orang yang sok tahu, bukan, kita harus mengeluarkan mindset seperti itu. Tapi mereka adalah jembatan kita untuk memahami apa sih paradigma dalam pendidikan itu yang saat ini berkembang. Ya tidak? Iya, seperti itu Bapak Ibu Guru. Jadi saya sangat memotivasi Bapak Ibu Guru semuanya untuk mengikuti program pendidikan ini. Saya juga Bapak Ibu Guru bisa ada di sini karena teman-teman GP yang ada di sekolah luar biasa. Mereka itu hebat-hebat semua. Jadi hal-hal positif itulah yang bisa menarik saya bisa berada di depan ini. Untuk Bapak Ibu yang belum bisa ya? Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Ada lagi kritikan dan sarannya Bapak Ibu? Tidak juga? Bu Dini? Dari yang ini saya boleh Bu? Apa yang saya lakukan tadi? Gimana Bu? Kritikan dan sarannya? Bukan. Ya baik Bu Rupiah, terima kasih untuk undangannya hari ini luar biasa. Jadi banyak ilmu baru yang saya dapatkan tentang disiplin positif yang pada hakikatnya sebenarnya sekolah sudah melakukannya, tetapi mungkin ada beberapa hal yang harus dikolaborasi kembali ya tentang keyakinan kelas seperti apa, karena memang pada kenyataan di lapangan penggunaan kata-kata negatif masih digunakan di setiap kelas. Artinya ini perlu disosialisasikan kembali ke warga sekolah, apalagi ini pas masuk tahun ajaran baru kan. Jadi yakin mungkin ada beberapa kelas yang belum menerapkannya, sehingga ini bisa dibuat terlebih dahulu untuk 1 tahun kemudian. Berikutnya materi tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, disiplin positif, segitiga restitusi itu sangat luar biasa. Terima kasih sekali atas materinya. Insya Allah akan kami terapkan ke depannya dalam pembelajaran ataupun dalam lingkungan sekolah. Terima kasih. Ada pantun tadi apa ya pantun lupa. Lain kali saja. Ya Bu Rini, terima kasih. Terima kasih ya Bapak Ibu Guru semuanya. Saya sangat mengapresiasi kegiatan hari ini atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apa yang Bapak Ibu Guru berikan kepada saya hari ini semoga dibalas oleh Allah SWT sesuatu yang indah dan pahala yang luar biasa. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan kelas kita untuk 1 tahun ke depan. Nah, hari ini Ibu meminta kalian semuanya melakukan menyampaikan pendapat ke depan kelas. Silakan apa yang mau kalian sepakati selama 1 tahun ke depan ini. Nah, di sini Ibu menyediakan kertas sticky note, kalian buat di kertas ini. Siapa yang mau ambil ke depan, habis itu langsung ke depan. Jadi kita satukan kesepakatannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa poinnya di sana? 6 ya Nak ya. Jadi ada 6 komponen yang ada di profil pelajar Pancasila. Nanti kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam sana. Dan sekarang kita mulai untuk melakukan kesepakatan kelas. Sekarang silakan kalian pikirkan apa yang mau kalian sepakati selama 1 tahun ke depan. Nanti kalian tuangkan pendapat tersebut di dalam sticky note ini. Ya, oke silakan. Nah sekarang boleh diambil kertasnya ke depan. Ya satu-satu. Silakan satu-satu ditempel. Dari baris itu. Ya boleh dari baris ini. Ayo semuanya. Jaga keamanan dan ketenangan kelas. Oke. Apa yang kedua?
menjaga keamanan dan kenyamanan kelas. Setuju? Oke, yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Setuju tidak? Oke. Kalau kalian nggak setuju, oke. Bekerja sama menjalankan piket kelas sesuai jadwal piket. Bekerja sama menjalankan kelas sesuai jadwal piket ya. Itu masuk ke mana? Kebersihan aja ya. Kelewat. Lanjut, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, setuju? Menjaga perilaku lah ya. Perilaku yang baik di kelas aja ya. Tolong ya, yang di belakang perhatikan ya. Oke, 5. Ini banyak sekali nih. Menjaga kebersihan kelas ada ya. Datang tepat waktu berarti apa? Berarti datang tepat waktu. Oke. Masuk ya. Terus aktif dalam kegiatan belajar berarti masuk ke sini anak ya. Keamanan. Menjauhi tindakan bullying. Keamanan. Tidak mencoret-coret meja atau dinding. Kebersihan. Tidak menggunakan bahasa yang kasar dan kotor. Perilaku. Tidak main handphone di jam pelajaran. Nah, udah masuk. Saling tolong menolong dalam kesulitan. Emang kalian sering sulit di kelas? Sering. Masuk kan? Kenyamanan ya. Dilarang menghina teman. Menghargai. Perilaku ya, menghargai sesama teman. Oke, lanjut. Tidak melakukan candaan yang melebihi batas. Masuk kemana nak? Dilarang masuk di ini udah. Dilarang parkir di kelas. Memang kalian tuh serandom itu ya. Boleh ribut asal sopan. Memang ada nak? Ada bu. Normalisasi pertemanan cewek dan cowok. Dimas ya, mengerjakan ujian dengan kemampuan diri sendiri tanpa menyontek. Tadi masuk ke itu udah kewajiban. Itu kewajiban ya. Basic bu. Menghargai semua pendapat teman sama ya. Terakhir, meningkatkan kerjasama dan solidaritas kelas. Berarti saling bekerja sama. Ada nggak? Ya. Ya, masuk ke sini. Masuk sini juga ya. Oke, ini kesepakatan yang kita buat sesuai dengan keinginan kalian. Kira-kira ada yang mau ditambahin tidak? Tidak? Cukup? Boleh kalau bu ada yang kurang, kayaknya seperti itu kurang, boleh silakan. Apa Raja mau nambah? Oke, cukup ya. Oke, sekarang kalian satu-satu ke depan tanda tangan karena setuju dengan keyakinan kelas. Jadi tidak ada yang terbebani ketika kalian melaksanakan kesalahan, diberi konsekuensi. Paham? Oke, silakan. Mulai dari siapa ya? Alvin. Sudah menyampaikan beberapa keinginan kalian di dalam kelas berupa kesepakatan dan keyakinan kelas untuk kelas bahasa 1. Nah ini kita mulai terapkan di esok hari ya nak ya? Ya bu. Setuju semuanya? Setuju. Oke, itu aja semangat belajarnya ya nak ya. Terima kasih. Sama-sama.